Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai surface modeling. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat atau menggambar cover dari bagian atas dari mouse seperti yang ada di gambar ini. Sebelum kita mulai latihan membuat surface modeling, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih proses dari pembuatan mouse seperti ini, mulai dari awal sampai akhir itu seperti apa. Baik, di sini saya sudah punya gambaran prosesnya mulai dari awal. Jadi untuk mouse itu biasanya karena yang dituju adalah sisi dari segi ergonomiknya, biasanya kalau kita memakai mouse itu pasti yang diutamakan adalah kenyamanan saat memegang mouse. Apakah ketika dipegang itu mouse tersebut nyaman atau sesuai dengan jari-jari kita ketika kita genggam atau tidak. Nah, biasanya diawali proses pertama itu dari clay modeling. Clay modeling itu seperti kita membuat bentukan sesuatu dari clay atau tanah liat seperti yang biasa dipakai untuk membuat patung. Nah, karena clay ini biasanya mudah dibentuk dan di situ kita juga bisa langsung menyesuaikan dengan bentuk tangan atau genggaman tangan ketika kita memegang mouse. Contohnya adalah seperti ini. Ini dibuat dari clay atau tanah liat dan dibentuk menyerupai mouse dan dicek apakah bentuknya tersebut sudah nyaman kita genggam. Nah, contoh di bawah ini juga contoh pembuatan clay modeling untuk pembuatan bodi mobil. Nah, setelah clay ini selesai dibuat, kira-kira sudah nyaman digenggam, kemudian langkah selanjutnya adalah proses 3D scanning. 3D scanning ini merupakan pemindaian dari bentuk real ke bentuk virtual, yaitu berupa 3D atau CAD file 3D. Dan ini file ini biasanya berupa mesh ya, surface mesh, jadi bentuknya masih tidak beraturan atau belum smooth. Nah, dari hasil proses 3D scanning ini, kemudian dari hasil 3D scan itu nanti kita akan perbaiki bentuk surface-nya menggunakan CAD software. Nah, kita gunakan surface modeling. Jadi seperti kita contoh gitu surface-nya menggunakan surface, perintah surface menyerupai bentuk dari hasil 3D scan. Nah, kemudian setelah selesai membuat surface-nya sesuai dengan bentuk dari 3D scan tadi, kemudian kita cek surface-nya apakah sudah smooth atau belum. Nah, ini bisa menggunakan zebra analysis. Jadi di sini kelihatan contohnya, ini bagian di sini itu masih belum smooth bagian atas ini. Nah, ini nanti kita cek, kemudian kita lihat apakah sudah baik atau belum. Kalau belum, kita akan kembali lagi ke surface modeling. Kita ubah lagi surface-nya, kemudian kita cek lagi menggunakan zebra analysis sampai benar-benar bagus. Nah, kalau sudah bagus, maka langkah selanjutnya kita bisa lakukan rapid prototyping. Nah, untuk metode rapid prototyping ini sekarang sudah banyak jenisnya ya, dan yang paling populer itu adalah 3D printing. Kita bisa gunakan 3D printer, kita buat model yang sudah kita buat di CAD tadi. Nah, kita buat bentuk realnya, kemudian kita cek. Nah, ini adalah contoh dari hasil 3D print. Nah, hasil dari 3D print ini kemudian kita cek lagi karena mouse ini yang kita lihat adalah segi ergonomisnya.
kita cek lagi, kita genggam. Nah, kita cek apakah dari hasil 3D print ini sudah sesuai atau artinya sudah memenuhi dari segi ergonomisnya. Kalau belum maka akan kembali lagi ke proses surface modeling. Kita ubah lagi desainnya sampai benar-benar dia dari segi ergonomisnya terpenuhi. Nah, di bawah ini contoh dari mouse ya. Kalau mouse itu biasanya dilihat dari segi ergonomisnya. Ada beberapa contoh lain, produk lain yang dilihat selain dari segi ergonomisnya. Sebagai contoh, misalkan dari bodi dari sepeda motor racing untuk motor balap ini. Ini biasanya yang dilihat adalah segi aerodinamiknya. Nah, apakah di sini karena fungsinya dia untuk balapan, jadi aerodinamiknya yang dilihat. Kemudian ada lagi contohnya lagi, misalkan bentuk untuk cover lampu hias di rumah seperti ini. Ini yang dilihat adalah segi estetikanya. Seperti itu. Jadi masing-masing produk memiliki tujuan masing-masing. Nah, sebagai contoh kasus kali ini adalah mouse. Jadi yang harus kita cek adalah segi ergonomiknya. Nah, jika sudah oke, maka langkah selanjutnya adalah kita buat untuk part modelingnya. Karena dari produk 3D print tadi itu masih belum dipecah-pecah. Misalkan kalau di mouse itu ada cover atas dan ada cover bawah, ini harus dipisah karena kalau tidak pisah nggak mungkin kita bisa memasukkan komponen bagian dalamnya. Ada lagi misalkan ini untuk tutup baterainya. Nah, setelah kita desain semua komponen-komponen penyusun dari mouse itu, kemudian langkah selanjutnya adalah mode flow analysis. Karena komponen yang terbuat dari plastik itu umumnya kebanyakan itu proses manufakturnya adalah menggunakan proses injection molding. Maka untuk proses injection molding itu sangat penting sekali untuk dianalisis mode flow-nya, di aliran dari fluida plastiknya. Di sini nanti kita akan dapatkan hasil berupa apakah produk tersebut itu ada cacat atau tidak. Biasanya kalau di injection molding itu cacatnya bisa berupa adanya gelembung-gelembung, mungkin ada bagian yang incomplete penetration atau bagian part yang misalkan di sini ketika kita injek dari sini itu ada bagian yang tidak terbentuk seperti itu. Nanti akan keluar hasilnya melalui proses mode flow analysis ini. Nah, misalkan belum oke, misalkan masih ada terjadi defect atau cacat, maka langkah yang harus ditempuh adalah kita kembali lagi ke part modeling. Bisa terjadi mungkin cacat itu karena ketebalan produknya yang terlalu tipis atau tidak seragam, tidak merata seperti itu. Nah, jika sudah oke, maka langkah selanjutnya adalah proses pembuatan moldnya atau cetakannya. Di sini kita juga menggunakan software CAD untuk mendesain dari cetakannya, moldnya ini. Nah, mold ini juga sangat kompleks, terdiri dari beberapa bagian, nanti mungkin akan dipelajari di mata kuliah tool design. Nah, setelah kita membuat moldnya atau cetakannya, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke CAM-nya. Di CAM ini kita akan melakukan pembuatan toolpath atau jalur-jalur machining ini. Nah, kita buat programming toolpath menggunakan software CAM dari seluruh komponen yang penyusun dari moldnya. Nah, jika sudah selesai membuat toolpath programmingnya, maka langkah selanjutnya adalah proses machining. Nah, dari NC file yang kita hasilkan dari CAM software ini kita ekspor, kita masukkan ke mesin CNC, kemudian kita lakukan machining. Dari hasil machining kita dapatkan nanti part dari
komponen mold ini masing-masing, dan nanti kita assembly sehingga jadi satu komponen utuh molding atau cetakannya. Kemudian hasil cetakan ini, hasil machining ini kita lakukan proses trial atau proses injeksi. Nah, ini nanti kita pasang di sini di mesin injeksi ini, kemudian kita trial. Di sini nanti di proses injeksi ini juga sangat kompleks, banyak parameter-parameter yang harus kita tentukan, mulai dari material yang dipakai apa, dan temperatur lelehnya nanti set berapa, kemudian injection time-nya berapa, dan sebagainya. Kemudian dari injection proses ini nanti hasilnya pasti pertama inject itu 1 kali trial itu pasti belum sempurna, harus ada penyesuaian mengenai parameter-parameter yang kita setting sampai benar-benar hasil dari injection produk ini benar-benar sempurna, tidak ada defect. Nah, dari misalkan sudah keseluruhan sudah oke, hasil dari komponen-komponen penyusun MOS ini kemudian kita assembly, kemudian hingga jadi produk akhir atau final product dari MOS sampai bisa digunakan. Nah, kira-kira itu proses dari awal mulai akhir untuk pembuatan MOS ya, atau khususnya untuk komponen-komponen yang terbuat dari plastik. Secara garis besar mungkin prosesnya hampir mirip dengan ini, tinggal di bagian analisisnya ini mungkin saja yang nanti akan berbeda, tergantung kebutuhan mana yang akan kita cek, atau apakah ergonomik atau aerodinamik atau estetik atau yang lainnya, atau bisa kombinasi antara ketiganya ini. Biasanya kalau seperti motor seperti ini ya, selain aerodinamik juga mungkin dari segi estetiknya mungkin juga harus dilihat. MOS juga ini juga dari segi estetik juga harus bagus ya, karena konsumen pasti memilih MOS yang modelnya bagus juga daripada yang modelnya tidak terlalu bagus. Oke, mungkin kira-kira itu untuk proses pembuatan MOS dari awal hingga akhir. Nah, nanti kita akan mencoba membuat MOS menggunakan surface modeling. Jadi kita akan berada di proses ini, surface modeling ini. Nah, untuk membuat surface modeling biasanya kan membutuhkan 3D scan produk ini, hasil scan 3D dari sebuah produk. Karena kita nggak punya hasil ini, kita bisa gunakan nanti menggunakan blueprint. Jadi saya sudah siapkan blueprintnya, nanti bisa kita pakai untuk desain MOS. Nah, ini adalah contoh blueprint. Ini adalah contoh yang MOS akan kita buat, bentuknya tidak terlalu rumit ya. Nanti kita desain bagian cover atasnya ini yang warna putih ini. Ini pandangan depan, ini pandangan sampingnya, kemudian ini ada pandangan atas. Dan ini adalah detail dari cover bagian atasnya. Nanti kita coba buat semirip mungkin dengan ini. Oke, sekarang kita mulai saja ke fusionnya 360. Kita mulai dari membuat menyusun blueprint. Nah, kita buat plan dulu dengan ukuran sesuai dengan gambar yang kita punya. Di sini kita buat dulu untuk front view-nya ini. Di sini sudah saya cantumkan untuk ukurannya 193,12 kali 79,63 mm. Kita buat dulu plan dengan ukuran sama seperti ini. Nah, create sketch, kita buat plan di sini. Kita buat dulu untuk bagian ini aja ya, bagian bawahnya dulu atau top view-nya dulu. Kita ulangi, kita delete dulu sketch-nya, kita cek dulu ukurannya. Nah, kita buat ini dulu. Di sini kita punya ukuran 193,12 kali 118,78. Nanti baseballnya kita letakkan di ujung aja. Oke. Nah, create sketch berarti kita ambil plane yang bawah ya, yang bawah.
Ini kita sketch angle. Nah, ini kita letakkan di tengah seperti ini, dan ukurannya 193,12 kali 118,78. Oke, dan finish sketch. Dan kita masuk ke surface, kemudian pilih patch, dan kita klik profilnya ini, dan oke. Nah, setelah itu kita insert gambarnya menggunakan insert decor atau canvasnya, insert canvasnya. Nah, kita ambil dari komputer, kita pilih yang top view. Nah, pilih face-nya ini, dan kita oke. Nah, oke, setelah itu kita buat untuk yang bagian front view-nya. Kita sketch lagi. Kita letakkan di sini. Dan kita buat sketch. Dan ukuran panjangnya tadi 193,12. 193,12. Dan tingginya untuk front view 79,63. 79,63. Ini sketch, kita buat patch, klik ini profilnya, dan oke. Nah, kita bisa move ini. Nah, kita kembali ke solid dulu dan move. Ini kita letakkan dari poin sini ke sini. Oke. Nah, kemudian kita insert lagi untuk canvasnya. Kita pilih dari komputer, pilih yang front view. Nah, ini jika gambarnya terbalik, kita bisa rotate ya, rotate. Kalau seperti ini berarti rotate-nya 80 derajat. Oke. Dan kita ulang lagi untuk side view-nya. Kita sketch bagian sini. Dimensi lebarnya 118,78, dan tingginya 79,63 meter. Ini sketch, dan kita ke surface lagi, patch, pilih profilnya, oke. Dan kita kembali ke solid dan ke move. Kita pilih yang point to point, pilih yang kita move, dan poinnya, klik origin pointnya dari sini, kita taruh di sana aja, belakang aja, dan oke. Dan kita masukkan lagi untuk kanvasnya, pilih yang set view. Nah, dan oke. Nah, di sini kita sudah punya blueprintnya. Nanti kita gambar sesuai dengan blueprint yang sudah kita pasang ini. Oke. Kemudian kita gunakan. Nah, di sini di Fusion 360 ini ada menu form ya, create form. Nah, di form ini kita bisa menggunakan surface berbentuk T-spline modeling. Nah, ini sangat gampang ketika kita membentuk bentukan surface yang tidak beraturan. Nah, caranya kita klik aja create form ini, dan kita pilih plane-nya ya. Plane-nya kita pilih, originnya nyalakan dulu, misalkan ke height, kita pilih dari atas dulu. Oke.
E dari top view, kemudian kita pilih create, kemudian plane, atau di sini juga ada. Nah, kita pilih face ya, jangan plane tapi face. Nah, ini face, ini face. Nah, kita desain dulu untuk bagian luarnya. Jadi di sini ada. Nah, kita desain dulu untuk bagian sini. Nah, bagian luar ini. Ini mulai dari garis ini di sini ya. Nah, kita desain dulu bagian luar ini, kemudian nanti bagian dalam. Karena di sini ada tekukan, di sini ada perpotongan di sini. Oke, kita mulai dari sini. Ini mungkin nggak kelihatan ya untuk perpotongannya, tekukannya. Kita kira-kira saja, mau salah. Nah, kita mulai membuat plane. Nah, kita mulai dari origin point ini. Misalkan tidak pas, nanti bisa kita edit. Oke. Kalau kalian escape, nanti akan keluar perintah face-nya. Nanti akan muncul bentukan seperti ini. Dia akan menjadi otomatis smooth ya bentuknya. Nah, biasanya kalau seperti ini nanti akan susah atau maksudnya berat ketika kita mau ngedit. Ini kita ubah dulu untuk previewnya ini. Caranya di utilities ini kita ganti display mode-nya menjadi yang ini, box display ini. Jadi kita kembalikan ke yang kotak-kotak tadi supaya lebih ringan. Oke, kemudian kita edit lagi. Caranya di sini ada di desain history, kalian klik kanan atau langsung ya, karena ini masih di menu form, jadi langsung kita modify ini, modify. Nah, di sini ada selection filternya. Untuk selection filter ini kalian bisa pilih yang vertex. Jadi ini kalau kita mau pilih vertexnya, nah ini kalian bisa move. Bentar, ini kok tampilannya masih smooth. Kita lihat lagi display mode-nya, pilih ini. Oke. Nah, ini kita select dulu ya, sorry. Jadi ini harus di select dulu, baru pilih yang box display ini, baru oke. Nah, ini jadi kembali ke menu preview yang kotak-kotak ini. Nah, ini lebih ringan ketika kita mulai editing. Oh, ini masih belum ya. Jadi ini jika ingin memilih semua itu kalian pastikan oh ini ada dua. Ini berarti terpisah. Ini harus kita satukan dulu. Ini ada dua. Kita move, coba kita move ya. Nah, ini ada dua ternyata. Ini kita satukan dulu. Caranya ini pasti terpisah. Jadi misalkan saya move ya untuk face nya ini. Nah, ini terpisah.
kita satukan dulu supaya kelihatan. Ini saya pindah dulu ya, dan oke. Ini kita satukan dulu. Di modify ini ada weld vertex ini, kita weld dua ini dan ini dan ini dengan ini. Oke. Nah, ini jadi satu body. Pastikan ini satu body dulu. Nah, kemudian kita edit, kita pilih ini, utilitiesnya kita ganti untuk display mode-nya ganti yang kotak-kotak. Nah, ini sudah benar ya, sudah satu kesatuan. Kemudian kita edit vertex-nya, kita sesuaikan dengan blueprint-nya. Ini kira-kira segini aja. Ini juga kira-kira segini. Ini ya, untuk perintah move ini, editing ini, kalau kalian pilih plane yang ini, kalau dari 3D-nya seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa pindah-pindah sesuai dengan yang kalian select. Misalkan ini berarti arahnya nanti ke atas, ini ke sana, dan ini ke sini. Kalau plane ini berarti nanti dia bergeraknya hanya di bidang plane ini aja. Kalau ini X, Y, berarti kalau ini XY, kalau yang ini ke bidang ZY, kalau yang sebelah sini, nah ini bidang XZ. Nah, kalau yang panah ini ke sumbu, jadi ini hanya bisa digerakkan ke arah Z, ke atas. Kalau ini ke arah Y, sedangkan ini ke arah X. Dan ini ada di pojok ini untuk scale. Nah, ini misalkan kalian scale, misalkan saya pilih face ini dan saya pilih ini, nanti akan otomatis scale seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, kita ulang lagi, kita dari atas saja biar lebih mudah. Dan kita modify, kita pilih vertex-nya. Nah, ini misalkan belum ke tengah, nanti bisa ke tengah kan belakang saja. Nah, kita atur dulu untuk lebarnya ini. Kira segini. Ini segini. Nah, ini kita sini. Untuk ini sini. Ini agak ke dalam. Oke. Nah, kira-kira segini aja cukup. Nah, untuk membuat ini tepat di tengah, kita bisa gunakan menu di sini, modify, kemudian kita buat flatten. Ini supaya poin ini tepat di tengah atau di centernya. Pilih ini, kemudian kita letakkan di select plane ini, direksinya. Nah, kita pilih plane yang, nah otomatis dia akan flat di bagian plane yang akan kita pilih. Dan yang belakang juga pastikan dia flatten. Ini bisa kita misalkan lebih dari satu, bisa kita gunakan kontrol. Plane-nya kita pilih ini dan oke. Nah, karena ini bentuknya simetri, kita bisa gunakan perintah mirror duplicate. Pilih display-nya ini, kemudian mirror plane-nya ini. Nah, kalau seperti ini nanti kalau kita edit bagian sebelah, nanti sebelahnya dia mengikuti. Oke. Nah, setelah ini kita baru, ini masih kurang merata. Ini pastikan untuk pembagian segmennya itu merata. Jadi nanti biar hasil surface-nya lebih bagus. Ini kita geser ke sini. Ini terlalu dekat. Ini kita geser ke sini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita desain untuk bagian tengahnya ini. Nah, kita pilih edge-nya dulu. Ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nanti kita satukan dengan ini, 1, 2, 3 berarti di sini. Ini kita pilih. Ini
tekan kontrol untuk multiple selection. Nah, ini ada 3, ini juga ada 3 nanti supaya kita bisa masangkan. Modify, kalian modify ini ke modify dulu ya, tadi belum kita aktifkan perintah modify dulu, dan pilih edge ini. Nah, ini sudah keseleksi ya ternyata. Oke, kemudian kita tekan Alt, nanti tarik. Nah, sini. Dan oke, sudah. Nah, ini kita flatten lagi, kita flatten ke surface-nya. Caranya sama seperti tadi, modify, kemudian flatten, pilih vertex-nya satu, semuanya kita pilih. Nah, kemudian plane-nya kita pilih ini, plane yang tengah tadi. Nah, dan oke. Kita kembali ke top view-nya. Nah, setelah itu kita desain dari bagian depan ya. Kita modify dulu, kita pilih ini, garisnya kita tarik dulu ke atas supaya kita bisa seleksi dari samping nanti. Ini kita tarik panah ini ke atas ya, segini aja cukup. Dan oke, kita pindah ke front view. Nah, ini kita move semuanya ke atas. Nah, kira-kira segini. Gini, pastikan ini di ujung sini ya. Ini kita lebihkan sedikit, jangan sampai dipaskan. Nah, segini aja cukup. Batasnya kan ini, kita lebihkan sedikit di sini. Dan kita oke. Nah, kemudian kita atur untuk vertex-nya. Ini kita sesuaikan ya, kita tarik ke atas. Ini sama juga, semuanya kita sesuaikan dengan bentuknya. Ini kemudian yang bawah juga kita samakan. Atau ini karena ini ada 2 ya, ini berarti dua-duanya harus kita naikkan ya. Kita naikkan. Nah, kita lebihkan sedikit bersama. Lebihkan sedikit. Ini juga. Lebihkan sedikit. Oke. Nah, karena ini surface ini kan ada tekukannya kan di sini ya, ada dari sini ke sini. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat itu agak tinggi sedikit. Nah, ini bagian tekukan ini. Yang ini di bawah, yang ini agak di atas. Nah, kita sesuaikan juga situnya. Nah, kita pilih dari tengah dulu ya, ini dulu. Nah, pilih front view lagi, kita naikkan. Nah, ini tekukannya di sini, kira-kira di sini. Mungkin agak nggak kelihatan ya. Oke, kita klik lagi, ini lagi, bagian tengah ini. Nah, kita ambil front view lagi, kita naikkan. Nah, di sini tekukannya di sini. Ini berarti ini kita naikkan. Ini juga sama.
Nah, ini karena susah seleksinya, kita geser dulu seperti ini. Kita pilih yang poin ini, tambahkan dulu sedikit-sedikit, nanti kita paskan dari front view-nya. Ini juga ini tambahkan, dan ini menaikkan juga. Oke, kita lihat dari front view, kita paskan. Nah, ini kita paskan kira-kira segini. Nah, kalau yang belakang ini kelihatan ya di sini garisnya. Nah, ini kita di sini. Ini kita lihat di sini. Ini terakhir. Ini di sini. Sampai kita lihat lagi bentuknya seperti apa, karena ini nggak kelihatan. Kita cek lagi gambarnya. Nah, ini agak tinggi, ini mepet sini. Nah, ini agak rendah lagi ya, ini berarti agak rendah. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lihat bentuknya. Oke, setelah itu kita satukan. Ini kita sambung ke sini. Nah, caranya kita bisa gunakan perintah modify, kemudian insert edge. Nah, ini karena ada 3 sub ya, sebagian di sini, nanti kita buat 3 garis di sini juga. Ini kita geser ke sana. 1. Oke, kita ulang lagi. Modify, insert edge, klik ini, control, kita geser ke sana. Nah, ini sudah ada 3 dan oke. Nah, kemudian yang sebelah sini kita klik modify, pilih yang edge-nya, kemudian kita tekan Alt untuk membuat base baru ya, seperti ini. Nah, ini sembarang ya panjangnya, nanti kita satukan. Oke dulu, jangan di oke dulu. Kalau mau melanjutkan perintah yang sama, kita klik ini lagi. Ini juga sama, kita buat base baru dengan cara tekan Alt kemudian geser. Nah, seperti ini dan oke. Nah, ini baru kita satukan, modify dan welds, mana welds, ini weld vertex. Nah, kita pilih ini dengan ini. Nah, seperti itu. Dan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ya, mantap. Ini enggak sama ini. Nah, ini satukan dulu dengan ini ya, karena ini bentuknya segitiga, harus segitiga. Ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Dan oke. Nah, kita cek lagi bentuknya. Kita lihat dari front view, kita lihat dari side view. Nah, di sini bentuknya kita juga harus atur ya. Ini kan masih lurus ya, ini kita atur lagi. Kita modify vertex. Nah, ini kita naikkan ke atas. Nah, agak melengkung ya. Ini juga sama,
ini juga agak melengkung. Nah, seperti itu. Dan dari depan juga sama, dari samping sebelah sisinya ya, dari left ini ya, juga sama. Ini kita naikkan, agak melengkung. Nah, kira-kira seperti ini. Kita oke dulu. Nah, kalau sudah oke, kita lihat ya. Kita kembali ke utilities, display mode, kita pilih smooth ini. Kita klik ini dulu. Sebentar, kita klik ini dulu. Klik display mode. Ini kita matikan dulu kanvasnya. Kita wear dulu ya, tadi ini mungkin belum ke wear. Modify, kemudian vertik ini kita satukan semua. Nah, ini pastikan ini yang tengah ini hijau warnanya. Kalau udah hijau itu artinya sudah ke wear. Nah, ini oke. Nah, ini baru kelihatan bentuknya. Oke. Nah, karena di sisi sebelah sini itu agak tajam ya. Nah, di sini agak tajam, ditekukannya ini kita bisa gunakan perintah modify, kemudian crease. Nah, kita pilih sudut yang akan kita tajamkan. Ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kalian finish form, nanti akan form ini akan masuk ke body ini. Bentuknya menjadi, ini kita matikan dulu untuk blueprintnya. Nah, originnya kita matikan. Nah, ini akan dia menjadi surface bentuknya. Dari form tadi dia menjadi surface, langsung otomatis. Nah, dari sini kita bisa cek bentuk surface-nya ini apakah sudah bagus atau belum dengan cara inspect, kemudian zebra analysis. Kita klik ini. Nah, di sini pastikan ini high quality biar kelihatan lebih bagus, dan ini bisa kalian pertajam biar lebih kelihatan. Nah, di sini ada bagian surface yang kurang bagus ya. Di sini sudah bagus, bagian belakang ini, bagian depan ini. Nah, ini masih ada tekukan-tekukan ini, berarti ini surface-nya kurang bagus. Jadi pastikan untuk zebra analysis ini bentukan dari garis-garis ini streamline atau smoothnya. Ini kan masih ada tekukan-tekukan yang tajam. Ini berarti ada bagian yang kurang bagus di bagian situ. Untuk bagian pinggir ini kira-kira sudah bagus. Nah, ini sudah bagus. Ini sudah gradasinya sudah bagus. Nah, sebelah sini itu ada tekukan-tekukan. Itu berarti bagian situ ada yang harus kita perbaiki surface ini. Jika ingin memperbaiki surface, ini matikan dulu analisisnya. Kita bisa kembali lagi ke sini, klik kanan, nah, dan edit. Nah, kita bisa edit di sini. Displaynya kita ganti dulu. Misalkan kita mau edit ya, dari sini dulu. Nah, ini kan terlalu tinggi, ini agak ke bawah, ini tinggi lagi. Ini bisa kalian atur-atur lagi sampai menemukan bentuk yang
lebih bagus daripada screen. Ini bisa lebih tinggi sedikit mungkin. Nah, kita cek lagi dari samping. Ini terlalu tinggi ya sebelah sini. Ini juga. Oke, kita cek lagi mana yang bagus. Dari atas mungkin. Mungkin agak kelihatan. Kita rendahkan sedikit. Kita lihat dari sini. Nah, kalian bisa edit sendiri sampai bentuk surface-nya bagus. Oke, kita cek lagi bentuknya. Kita lihat analisisnya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira ini sudah hampir bagus. Tinggal diedit lagi. Misalkan kalian ingin lebih perfect, kalian bisa edit lebih detail lagi. Oke, setelah ini kita lakukan pemotongan ya. Di sini kita aktifkan dulu kanvasnya, ini kita matikan. From view. Nah, ini kita potong sesuai dengan bentuknya. Kita sketch, pilih plane ini, kita gunakan spline. Nah, kita potong sesuai ini bentuknya. Di spline ini juga sebenarnya kita bisa analisis ya. Kita inspect kurvatur ini, analisis ini. Nah, finish dulu. Kita inspect ini. Oh, nggak bisa, ini harus edge ya dari 3D ya, kalau spline nggak bisa. Kita edit. Nah, kita atur dulu apakah bentuk spline-nya sudah sesuai, tinggal di atur-atur aja sendiri. Ini kita jadi ubah, kita tarik-tarik dan seterusnya. Misalkan kurang pas, kita paskan. Nah, kita cek dulu, nggak bisa ya. Oke, kita cek lagi. Oke, kalau sudah oke, kita finish sketch. Dan matikan lagi kanvasnya, kita hidupkan untuk yang ini, dan kita gunakan perintah surface, kemudian extrude. Nah, pilih extrude, pilih profilnya ini, spline yang kita buat, ini pilih simetri. Nah, ini kita tarik. Harus melebihi dari lebar dari bagian atas ini. Kalau sudah baru oke. Nah, pastikan ini intersection ya, berpotongan dengan yang surface atas. Nah, ini intersection, jangan sampai ini di bawahnya tidak memotong, itu nanti nggak bisa. Jadi harus intersection atau berpotongan. Nah, kalau sudah oke, kita buat ini solid. Dari surface kita buat ke solid. Caranya ke solid lagi, mau solid, create. Kemudian di sini ada boundary fill, pilih surface ini dan surface ini. Nah, kemudian select cell ini, klik, pilih yang ini dan oke. Nah, ini kita matikan untuk surface-nya. Nah, kita hidupkan hanya yang solidnya. Ini jadi solid, dari solid. Nah, setelah itu ini untuk bagian yang tajam bisa kita fillet ya. Kita mau fillet, pilih ini, kita isi misalkan 3.
atau kurang besar, kita bisa ganti-ganti ya. Nah, kira-kira oke 5 ya. Oke 5 dan oke. Nah, setelah itu untuk membuat ini supaya jadi ada ketebalan dindingnya, itu kita bisa gunakan perintah cell. Kita pilih face yang bawah ini, kita isi tebal dindingnya misalkan 1 mili. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Jangan lupa di save. Oke, setelah itu kita buat untuk yang bagian ini. Nah, di sini ada tekukannya melingkar di sini. Di sini. Kemudian di sini ada belahan, ada lubang, ini juga ada belahan di sini. Oke, kita buat dulu untuk tekukannya sebelah sini ya. Oke, saya lupa tadi. Untuk membuat tekukan sebaiknya kita buat dulu di face-nya tadi. Jadi ini kita bisa undo ya perintahnya. Ini kita geser dulu untuk menonaktifkan untuk perintah yang sebelah sini. Ini kita bisa geser. Kita geser sampai ke ini ya, sini. Nah, ini kita munculkan lagi. Nah, kita sketch dari atas top view. Kita show kanvasnya. Kita matikan dulu ini. Nah, ini kita desain bagian ini. Bukan ini yang lingkaran luar ini. Caranya create sketch, pilih sketch ini. Ini bentuknya ellipse ya. Kita bisa gunakan create, kemudian ellipse, ini ke sini. Create ellipse dari tengah. Di sini. Oke. Ini pastikan di tengah horizontal terhadap ini. Oke. Nah, untuk ukurannya kalian bisa tentukan pakai dimensi atau bebas. Ini karena kita nggak tahu ukuran mouse-nya, kita bebas dulu. Freeform dulu ya. Nah, kira-kira segini ya. Nah, kita finish sketch. Nah, kita matikan dulu kanvasnya, kita show ini seperti ini. Nah, kemudian kita slice. Ini kita bisa gunakan perintah split body. Ini pilih body yang akan di split, splitting toolnya ini. Nah, dan oke. Dan ini kita hide dulu. Nah, dan ini kita fill ya, kita fill. Caranya ke surface, patch. Nah, pilih ini. Nah, ini pilih continuity-nya, ini pilih tangent, kurvatur ya. Kemudian isinya kalian kecilkan. 0 nggak bisa ya, 0. Harus ada isinya. Harus adanya minimal 0,1 lah. Kita isi 0,1. Nah, oke. Nah, ini kan ada flatnya, agak flat. Jadi tidak melengkung lagi ini. Oke. Kemudian kita geser ini ke sini. Nah, kita ulang lagi untuk perintah ininya, apa namanya, boundary fill-nya. Kita edit. Kita show dulu ini bodinya. Nah, kita unselect. Ini kalian silang tadi, kalian silang dulu. Kemudian kita select ulang. Ada 3 surface berarti di sini. Dan select cell, pilih ini. Oke. Oke, kita matikan surface-nya. Nah, oke, sudah jadi. Oke, kemudian kita buat untuk belahannya. Nah, kita ke top ke solid ya, dan sketch, pilih yang ini sketchnya. Nah, sorry, undo. Sketch dulu, ini kita delete dulu. Salah. Sketch, pilih yang ini bawah ini, plane bawah. Nah, seperti ini dari top view.
kita munculkan lagi kanvasnya. Nah, kita sketch untuk belahnya. Aku dulu ini untuk garis bantu center line-nya. Kita buat belahnya saja. Oke. Dan di sini ada slot, create slot. Oke, ini kita mirror. Mirror line ini. Oke. Nah, ini kita tengahkan dulu. Ini letaknya nggak di situ ya. Ini konsidennya kita hapus dulu. Kalau tadi saya letakkan di sini ya, harusnya kan di tengah sini. Berarti ini kita hapus dulu konsidennya. Nah, kita buat horizontal terhadap poin ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini. Sorry, nggak bisa ya. Ini melekat ke sini, ini kita hapus dulu lagi konsidennya. Lalu ini kita harus lihat. Nah, ini harus di tengah. Nah, ini lebarnya karena nggak ada ukurannya, kita kira-kira aja segini. Oke. Dan belakangnya ada lingkaran kecil sini. Ini juga kita horizontal terhadap base pointnya. Nah, oke. Unfinish sketch. Dan kita matikan kanvasnya. Ini kita extrude. Sorry, ini yang atas harus, yang depan harus kita tutup dulu ya. Edit sketch lagi. Ini tutup. Ini kita extrude. Nah, ini profilnya ini di belakang juga. Dan kita tarik ke atas. Nah, operasinya cut ya, operasinya cut lagi. Nah, ini jadi ini. Oke, jangan lupa di save lagi. Nah, untuk yang bagian dalam, untuk detailnya itu bisa kita desain ya, karena di sini gambarnya nggak ada ukurannya juga ya. Ini bagian bawah ini seperti ini, bagian ini ya, ini sama ini. Ya, ini ini. Nah, terus ini kemudian untuk yang lubang-lubangnya ini, nah kita desain ini aja apa, sesuai ini aja apa, kita kira-kira saja desain aja ya. Oke, caranya kita mulai dari bottom view ya, sini ini sketch. Nah, ini kalian bisa gunakan perintah untuk meniru karena bentuknya hampir menyerupai ini ya, perubahannya bagian luar ini. Kita bisa gunakan perintah project. Di sini ada di sketch ya. Nah, kita masuk sketch dulu ya, sorry, sketch. Kita undo lagi ya, saya ulang lagi. Ini sketch, kita pilih printnya bawah. Nah, di sini ada create project. Dan pilih line yang perintah project, itu yang di bagian dalam ini, upload ini juga. Nah, oke, nah ini sudah muncul dan oke.
Nah, kemudian kita offset. Ini kita offset ke dalam. Ini kira-kira 1 mili ya, ini 1 mili dan oke. Nah, setelah itu, nah ini karena ini dibatasin ya, ini kepotong di sini, ini juga kepotong di sini, ini juga sama, ini kepotong di sini sampai sini ya. Nah, ini nanti kita potong, kita pin line, ini mungkin sampai sini aja. Lain lagi ini sampai sini, kemudian lagi ini kita kira-kira sampai sini. Yang sama ya, sebelah sini juga sama, kita mirror berarti. Nah, oke. Ini finish sketch. Nah, kemudian kita extrude. Ini extrude, kita pilih profil yang dalamnya. Nah, ini ada 3 berarti ya, ini 2, 3. Nah, kita extrude sampai ke body ini, berarti kita pilih extendnya up to object. Pilih objeknya, pastikan yang dipilih itu jangan face-nya tapi bodinya, ini sampai highlight-nya putih semua ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ada error seperti ini kita bisa cek satu-satu ya. Kita ulang lagi, profilnya kita hapus, kita pilih ini dulu, bisa enggak? Ini juga error. Kalau misalkan saya pilih distance, nah ini bisa. Itu objek, satu objek ini. Oke, kalau error berarti ini mungkin kurang masuk ya, bisa kita edit lagi. Kita sketch lagi, edit lagi. Nah, ini mungkin intersection dengan ini bisa kita atur ya, berarti ini kita delete dulu, ini kita delete dulu yang luar. Kita agak kesanakan, jangan sampai pas di bagian garis, berarti kita keluarkan. Ini juga sama, yang luar ini kita delete dulu, ini delete dulu, ini berarti kita offset lagi. Nah, ini kita offset lagi, agak keluar sedikit, berarti sananya 1,2 misalkan 1,2. Oke, ini juga sama, ini juga sama, ini belum, ini 1,2. Oke, finish sketch. Kita coba lagi extrude. Ini dan untuk objeknya ini. Nah, ini baru bisa, jadi nggak boleh pas di garisnya tapi agak dilebihkan dan oke. Oke, kemudian kita bikin sketch lagi dari samping, nanti kita splitnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini juga nggak kelihatan ya dari samping ya, berapa ke bawahnya seberapa nggak kelihatan, kita kira-kira saja. Oke, kita bikin spline, kira-kira segini ya, saja.
sampai ke belakang juga. Ini kalian bisa perbaiki bentuknya bagus. Nah, kalau sudah oke, ini sketch. Dan kita split body. Pilih bodinya ini, splitting toolnya ini. Nah, dan oke. Nah, ini kita remove untuk komponen yang atau bagian yang tidak perlu, ini kita remove. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kemudian kita tinggal buat untuk yang ini ya, penguat-penguatnya ini ya, lubang-lubang ini. Nah, nanti akan saya contohkan satu saja atau dua saja ya. Yang lain nanti selebihnya sama caranya. Nah, kita buat plane-nya dulu. Sebenarnya ini kalau dari samping ini tingginya nggak sama ya. Tingginya ini nggak sama dengan ini nggak sama. Nah, kita buat dulu, misalkan kita show dulu originnya. Misalkan kita mau tingginya kira-kira segini ya. Kita buat plane dulu. Caranya construct plane, offset plane ini, pilih yang plane bawah. Nah, ini kira-kira seberapa tingginya? Kita lihat dari front view. Nah, ini geser. Nah, kira-kira ini segini. Yang bawah mungkin segini ya. Kita kira-kira saja segini. Nah, kita plane segini. Oke. Kemudian kalian sketch di sini. Kalian pilih ini, kemudian sketch. Nah, ini view-nya kita buat dari bawah, diputar dengan bottom view. Nah, kita lihat, kita buat lingkaran di sini. Nah, nanti posisinya terserah, karena tidak ada ketentuannya di situ, gambarnya kurang detail. Kita coba kira-kira segini. Nanti misalkan ada ukuran tertentu, kalian bisa atur ukurannya. Dimensinya untuk lingkarannya juga sama, kalian bisa atur. Misalkan di situ sudah tercantum berapa ukurannya. Misalkan saya 6 ya, kita kira-kira aja. Finish sketch. Kemudian kita bisa extrude. Ini caranya sama, kita extrude externnya to object, pilih yang ini. Nah, perintahnya join. Nah, jangan lupa untuk komponen-komponen yang diproses menggunakan injection molding itu harus ada tapernya atau ada angle-nya, kemiringannya. Jadi ini harus kita isi minimal 1 derajat ya biasanya. Kita isi 1 derajat keluar, arahnya keluar, jadi semakin ke sana semakin besar. Supaya apa? Ketika nanti proses pelepasan itu tidak vakum atau tidak kejepit ini, jadi lebih mudah pada proses ejectionnya. Kalau di sini tadi untuk proses injection molding. Nah, ini kan ketika sudah selesai plastik diinjek, ini kan molding akan dibuka. Nah, produknya nanti akan nempel di sini. Nah, produk yang nempel di sini akan diejek, nanti akan didorong. Nah, supaya pendorongannya ini lebih mudah, itu pasti setiap dinding-dinding itu harus ada taper angle-nya. Jadi harus ada kemiringannya supaya tidak melekat di sini, supaya lebih gampang waktu ejection. Jadi produknya nanti diejek akan jatuh ke bawah seperti itu. Ini kita isi 1 derajat, ini kita pilih OK. Kalau mau membuat lubang tinggal di sketch di sini aja, kita cut ke sana dan seterusnya. Misalkan untuk ketinggian yang berbeda gimana ya, kita buat lagi plane-nya. Misalkan kita construct lagi plane-nya, kita pilih plane ini. Plane-nya yang bawah ya. Misalkan agak ke dalam sana ya. Ini. Nah, segini. Oke. Kita pilih plane ini, sketch. Nah, kira-kira misalkan ada di sini lubang di sini, dan kita finish sketch. Kita extrude lagi, arahnya ke sana, sudah benar. Dan untuk objek pilih body ini, pilih ini diisi 1 lagi untuk taper angle-nya. Oke, nah seperti itu dan seterusnya. Nah,
kalau kalian ingin melengkapi detail-detailnya bisa kalian coba kira-kira sesuai ini ya. Untuk yang kotak memanjang ini juga sama caranya. Tinggal kita sketch kotak aja, kemudian kita extrude ke sana untuk objek ini ya. Oke. Nah, ini kita bisa ganti misalkan untuk appearance-nya. Misalkan putih. Nah, untuk melihat displaynya biar garis-garisnya nggak kelihatan bisa kalian ganti untuk visual stylenya, ganti shaded ini. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini untuk surface modeling. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.